Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang nyari panggung itu. Anda itu jadi gubernur. Oke, itu tadi prolog ya. Di awal sudah saya perlihatkan bagaimana salah seorang dosen dari satu universitas ya yang mengatakan kalau Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini adalah sedang cari panggung, teman-teman, seperti itu ya. Dan sebelum ini juga saya kemarin membahas tentang seorang pemuda yang eh, mengatakan ataupun berkata kasar ya tentang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau berbicara ya nggak pantas lah ya, seolah-olah eh, mengatakan apa ya yang nggak sepatutnya dikatakan lah ya. Dan sekarang nih ada lagi salah seorang dosen ya dari salah satu universitas entah di mana ya, yang menyebutkan kalau Gubernur Jawa Barat itu adalah sedang mencari panggung ataupun popularitas ya teman-teman. Oke, seperti apa videonya langsung kita lihat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ketemu lagi ya guys. Ini aku hari pertama masuk di kampus tanggal 9. Aku di Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Unisula. Ini sesuai dengan job dan ilmuku itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang nyari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat apa namanya proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? You memangnya pernah menegur Gibran itu, negara itu? Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada ya? Pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri, ya seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi pakai mobil patroli polisi, tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang eh, pemerintahan daerah ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim, tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur, menggunakan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Video dari seorang dosen ya yang menyebutkan Kang Deddy itu sedang cari panggung ya, dan beliau juga menyinggung tentang channel YouTube yang digunakan untuk upload video pada saat beliau menjalankan tugasnya sebagai gubernur, teman-teman. Dari video itu ataupun dari video gubernur, kita bisa menilai bahwa itu bukan cari panggung ataupun mencari popularitas ya.
melainkan untuk memberi masyarakat ya ataupun transparansi kegiatan-kegiatan apa saja dan permasalahannya apa saja yang ada di Jawa Barat itu ya teman-teman. Dan beliau juga si Bapak tadi menyinggung kenapa Luki Hakim seolah paling bersalah gitu ya. Dan saya kira eh, ini wajar-wajar saja ya, karena mungkin beliau tidak izin terlebih dahulu kepada atasan ya seperti itu. Dan juga mengapa Pak Deddy menguploadnya di media sosial, dan menurut saya itu untuk mengingatkan juga kepada pejabat-pejabat yang lain ya yang mungkin belum tahu peraturannya seperti apa, teman-teman, seperti itu ya. Dan si Bapak dosen tadi juga menyinggung ya permasalahan kenapa Bapak Deddy Mulyadi tidak menegur Mas Gibran pada saat menjadi wali kota ya. Karena beliau sering bepergian ke Singapura katanya tadi kan. Kalau menurut saya itu kan ya udah beda wilayah lah, udah beda provinsi gitu kan. Kang Deddy itu dulu di DPR apa DPRD Jawa Barat gitu kan. Sementara Mas Gibran itu berada di Solo, Jawa Tengah ya, teman-teman. Seperti itu. Dan juga si Bapak tadi menyinggung ya, yang harus ditegur itu adalah eselon 1 ataupun eselon 2 ya. Yang menurut saya juga itu bukan kewenangan dari gubernur, teman-teman ya. Yang berkewajiban ataupun yang mempunyai wewenang untuk menegur eselon 1 ataupun eselon 2 itu adalah para menteri, teman-teman. Seperti itu, karena eselon 1, eselon 2 itu berada di bawah naungan para menteri ya, teman-teman. Dan juga si Bapak tadi juga menyebutkan yang harus ditegur itu pejabat yang pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ya. Dan saya melihat juga nih di video Kang Deddy Mulyadi ya, beliau juga menegur salah seorang Bupati Bogor atau Bupati mana gitu ya, yang menggunakan kendaraan dinasnya untuk mudik. Dan Kang Deddy Mulyadi pun langsung menegur Bupati tersebut ya, dan memanggil untuk bertemu, dan akhirnya si Bupati tersebut pun minta maaf dan mengakui kesalahannya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi bukan seolah-olah mencari panggung ataupun mencari popularitas ya, karena memang sebelum jadi gubernur pun Kang Deddy Mulyadi ini sudah lama sekali ya membuat konten-konten ya, konten-konten yang mengedukasi ataupun menginspirasi kita semua ya tentang apa beliau membantu orang-orang susah ya. Dan beliau pun ya, saya juga tahu nih penghasilan YouTube-nya itu beliau juga bagi-bagikan juga kepada masyarakat yang membutuhkan, teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat kalian pinter-pinter saja mencerna dan memilah-milah ya informasi yang sekiranya tidak benar itu diacuhkan sajalah ya, nggak usah didengar, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja video saya kali ini ya. Buat kalian yang baru gabung, yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Terima kasih sekali lagi. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak berita-berita ataupun seputar kegiatan ataupun yang mengkritik Deddy Mulyadi, tetap pantengin channel ini terus ya, agar kalian tidak ketinggalan ya video-video terupdate tentang berita ataupun tentang Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.